لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali pada pengajian kitab Nurul Hidayah fi Tartibi Al-Ahwal Al-Ukhrawiyah atau Al-Arba'un Al-Ukhrawiyah. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang urut-urutan kondisi-kondisi yang mengerikan pada hari kiamat, dari sejak bangkit dari kubur sampai kekal menuju surga ataupun neraka. Urutannya sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, yang pertama bangkit dari kubur dengan sebab tiupan yang ketiga oleh malaikat Israfil. Kemudian padang mahsyar, kemudian telaga Nabi Muhammad SAW, telaga Kautsar, kemudian mendapatkan syafaat uzma dari Nabi SAW. Kemudian al-ard dihadapkan kepada Allah, kemudian al-ma'adzir menyampaikan alasan kepada Allah, kemudian terbangnya kitab-kitab catatan amal, ditutupnya mulut manusia dan membaca catatan amal tersebut. Kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikelompokkannya manusia-manusia dan bendera-bendera para nabi. Kemudian adanya kegelapan dan sur, yaitu pagar. Kemudian adanya jembatan di atas neraka jahanam disebut jisr atau sirat. Kemudian ada jembatan berikutnya lagi menuju surga namanya qantarah, dan di situ ada pengkisasan kezaliman antar kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah masuk ke dalam jannah, ataupun kalau orang-orang kafir berarti adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua kita tidak merasakan siksanya neraka meskipun sedetik pun juga, dan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sekarang al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. Oh, ini sudah ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-10. Al-haditsul ashir, hadis yang ke-10, al-hasyr, tentang dikumpulkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina, telah berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban, dalam keadaan berkhutbah, bimau'izatin, dengan satu nasihat. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum, sesungguhnya kalian itu, tuhsyaruna, kalian dikumpulkan, ilallahi, kepada Allah, hufatan, dalam keadaan tak bersandal, auratan, dalam keadaan tak berpakaian, ghurlan, dalam keadaan tak berkhitan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai pertama kali penciptaan, kami akan mengulanginya lagi. Wa'dan alaina, sebagai janji dari kami, atas kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti melakukan hal tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, awwalal khalaik, pertama kali makhluk, yuksa, yang dikasih pakaian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, disebut juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa besok manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisinya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan tidak pakai sandal, karena bayi yang lahir tidak memakai sandal. Kemudian tidak berpakaian, karena bayi yang lahir sama sekali tidak berpakaian. Kemudian belum berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya ketika dilahirkan oleh ibunya itu masih seperti itu. Maka ini adalah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dulu kami ciptakan manusia pertama kali, yaitu ketika dilahirkan oleh ibunya, maka akan kami kembalikan seperti itu juga, yaitu kondisinya sama persis. Hanya mereka dikeluarkan dari kuburan dalam kondisi sebagai manusia dewasa, bukan sebagai bayi, tapi kondisi tubuhnya seperti bayi lagi. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan qama, Rasulullah berdiri.
Khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang banyak dengan berdiri, karena dengan berdirinya seorang khatib itu lebih bisa dipaham, lebih bisa dicerna oleh para pendengarnya, terutama kalau pendengarnya banyak. Ya. Sementara kalau lesehan, yaitu antara pembicara dengan yang mendengarkan itu satu pada satu area yang datar, maka tentu saja yang bisa melihat kepada pembicara itu hanya yang di depan saja, yang di belakang nggak bisa melihatnya. Tapi kalau dia berdiri, maka semua yang hadir bisa melihatnya. Maka berdiri dalam khutbah ini salah satu manfaatnya adalah supaya bisa memberikan paham kepada seluruh para peserta dengan pemahaman yang sempurna. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi memulai khutbahnya dengan ya ayyuhan nas, atau memanggil para jamaah dengan ya ayyuhan nas. Maka seperti ini kalau dilakukan dengan meniatkan atau karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang khatib melakukannya dengan niatan cinta kepada Nabi, meniru Nabi, ini pasti dapat pahala karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan uratan, telanjang. Maka kata-kata telanjang ketika dikumpulkan di padang mahsyar ini membuat Aisyah dalam satu hadis, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laki perempuan semuanya telanjang?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya betul, semua telanjang." Bagaimana wanita telanjang sementara ada laki-laki? Jadi Aisyah memikirkan betapa malunya dia nanti kalau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Ini sifat perempuan yang sangat bagus seperti ini ya, saya punya rasa malu yang sempurna. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang pada waktu itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri masing-masing sehingga tidak sempat memperhatikan orang lain. Ya. Jadi semuanya sudah sibuk bagaimana saya bisa selamat dari api neraka sehingga tidak peduli melihat orang telanjang. Itu gambarannya seperti ketika terjadi gempa ya. Pada waktu gempa itu orang-orang waktu itu jam 6 pagi ada yang masih mandi, ada yang sedang masak, ada yang pakai baju tidur dan sebagainya macam-macam. Tiba-tiba mereka keluar semuanya dari rumah karena khawatir rumahnya rontok dengan sebab gempa tersebut. Begitu gempa selesai, mereka baru sadar, loh saya ternyata pakai pakaian seperti ini. Pas keluar rumah tidak sadar sama sekali. Begitu gempa berhenti, sadar. Ya, ini menunjukkan apa? Betapa orang yang bingung, yang mengalami kondisi yang dahsyat, itu bisa sampai tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Kemudian di sini disebutkan makhluk yang pertama kali dikasih pakaian karena bangkit dari kubur itu telanjang adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali dikasih pakaian ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama mengatakan yang pertama adalah Nabi Ibrahim, karena di sini jelas ya, yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah bagaimana Nabi Muhammad kok bisa dikasih pakaian kedua setelah Nabi Ibrahim, padahal Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Mereka menjawab, memang yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali mencontohkan untuk pakai sarung, pakai celana. Kalau pakai sarung, tok itu kan aurat kurang sempurna tertutupnya. Karena kalau pas ada angin membuka sarung tersebut, jadi tersingkap auratnya. Tapi ketika dipakai celana dulu, setelah itu baru sarung, nah ini menyebabkan aurat lebih terjaga. Maka karena beliau yang mencontohkan memakai celana, maka beliau dikasih kemuliaan oleh Allah, engkau dikasih pakaian pertama kali. Adapun Nabi Muhammad SAW dikasih pakaian kedua, tapi pakaiannya lebih bagus daripada Nabi Ibrahim AS. Sehingga kepertamaan Nabi Ibrahim AS dengan kebagusan pakaian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi seimbang. Ya. Nabi Ibrahim pertama, tapi pakaiannya lebih rendah mutunya daripada pakaian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kedua, tetapi dia pakaiannya lebih utama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama dikasih pakaian adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, karena dalam satu hadis disebutkan bahwa yang pertama mendapatkan pakaian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis dikatakan ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu fa awsa.
Sayalah orang yang pertama kali bumi terbelah mengeluarkan jasad saya, kemudian saya pun dikasih pakaian. Nah, jadi yang pertama kali keluar dari kuburan adalah Nabi Muhammad, lalu dikasih pakaian. Berarti Nabi Muhammad dulu. Adapun Nabi Ibrahim ini adalah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ringkasnya ada dua pendapat di sini. Tidak ada dalil yang lebih jelas lagi daripada dua hadis tersebut. Maka masing-masing punya dasar, wallahu alam bisawab, ditunggu saja nanti kejadiannya akan kita lihat. Kemudian hadis ini ternyata masih panjang ya. Ala ketahuilah wa innahu, dan sesungguhnya sayuja'u akan didatangkan birijalin beberapa orang min ummati dari umatku, fayu'khadhu bihim, lalu dibawa mereka itu dzatas shimal, ke arah kiri. Maka disebut ashabus shimal itu karena dibawa ke arah kiri. Ada juga yang mengatakan disebut ashabus shimal karena menerima catatan amal dengan tangan kiri. Fa'aqulu, maka saya mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain itu usayhabi, sahabat-sahabat kecilku. Nah, jadi bukan sahabat-sahabat besar, bukan sahabat-sahabat tenar seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, bukan. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tadri, sesungguhnya kamu tidak ngerti, ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka berbuat bid'ah setelah kamu. Nah, termasuk dalam bab ini adalah para orang-orang yang dulunya masuk Islam kemudian menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi wafat, dia malah mengikuti Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, atau orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat padahal dulu ketika Nabi masih hidup mau membayarkan zakat. Nah, ini termasuk ahdatsu ba'dak. Demikian juga seluruh ahli bid'ah yang muncul semacam Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, bid'ah akidah, ini semuanya masuk dalam bab ini. Fa'aqulu, maka saya katakan, kama qala al-abdus salih, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam maksudnya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, adalah saya menyaksikan mereka selama saya masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau sudah wafatkan saya, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi terhadap mereka. Jadi saya sudah enggak melihat lagi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi Nabi itu kalau sudah mati sudah tidak mengetahui kondisi umatnya, ya, tidak seperti yang diperkatakan oleh sebagian orang bahwa Nabi Muhammad meskipun sudah mati tapi masih hidup sehingga mengetahui kondisi kita. Enggak sama sekali. Ini ayat atau ini hadis menunjukkan jelas-jelas bahwa Nabi tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya setelah beliau wafat. In tu'adzibhum, kalau engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sungguh mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkaulah zat yang maha gagah, maha bijaksana. Ini Maidah ayat 118. Qala fayuqalli, lalu dikatakan kepada saya, innahum, sesungguhnya mereka, lam yazalu, tidak henti-hentinya mereka itu murtad ala aqabihim, kembali pada tumit-tumit mereka. Maksudnya kembali ke belakang, ya, menjadi murtad atau meninggalkan ajaran-ajaran Nabi yang benar. Mungdu faraqtahum, sejak kamu pisai mereka, yaitu sejak kamu wafat. Fayuqal, lalu dikatakan, innaka la tadri, engkau tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, apapun yang mereka perbuat dari bid'ah setelah wafatmu. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini ada dua catatan, ya. Catatan pertama, bahwa seluruh kelompok-kelompok bid'ah dalam hal akidah itu masuk dalam bab ini. Maka para ahli bid'ah tersebut terancam tidak dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diusir. Kemudian yang kedua, bahwa sahabat-sahabat Nabi tadi yang dikatakan murtad itu bukan sahabat-sahabat Nabi yang tenar, sahabat-sahabat Nabi yang besar sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka tidak benar perkataan sebagian orang Syiah yang mengatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi sudah murtad kecuali segelintir orang saja. Ini perkataan batil sama sekali. Enggak seperti itu, ya. Justru yang murtad itu adalah usayhabi, sahabat-sahabat kecil, bukan sahabat-sahabat Nabi yang terkenal itu. Itu mungkin orang-orang Arab desa, demikian juga orang-orang yang pernah ketemu Nabi satu kali, kemudian setelah Nabi wafat dia malah gabung sama Musailamah al-Kadzab. Itu usayhab, ya, sahabat-sahabat yang enggak terkenal, itu sahabat kecil. Kemudian al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11, al-haud, tentang telaga Nabi yang disebut telaga Kautsar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadrun, apakah kalian tahu mal Kautsar, apa itu al-Kautsar?
Fakulna, maka kami mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu nahrun, karena maka sesungguhnya Kautsar adalah satu sungai. Wa'adanihi Rabbi, yang telah menjanjikan kepada saya akan dia pemeliharaku azza wa jalla, yang maha gagah dan maha mulia. Alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Huwa haudun, itu adalah satu telaga. Taridu alaihi ummati, yang datang kepadanya umatku yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, wadah-wadahnya, ciduk-ciduknya sejumlah bintang-bintang. Fayukhtalajul abdu minhum, lalu dicabut seorang hamba dari mereka, maksudnya disingkirkan, nggak boleh ikut, nggak boleh minum. Faqul, maka saya mengatakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, sungguh dia termasuk umatku. Fayaqul, maka dia mengatakan, Allah mengatakan, ma tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsat ba'dak, apa yang dilakukan bid'ah-bid'ah setelah wafatmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut diceritakan dhahkun Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyumnya Nabi, linuzulis surah, karena turunnya surat Al-Kautsar ini. Jadi Rasulullah bahagia, gembira ketika mendapatkan wahyu turun surat Al-Kautsar ini. Mohon maaf sebentar ya. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwa besok ada telaga namanya Telaga Kautsar. Sementara dalam hadis ini disebutkan nahrun, ya, sungai. Jadi yang benar mana nih, sungai atau telaga? Ini dua-duanya benar. Karena Telaga Kautsar ini sumbernya adalah Sungai Al-Kautsar. Jadi surga paling atas namanya surga Firdaus. Di sini ada sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Kemudian dari Sungai Kautsar yang di surga Firdaus ini turun semua sungai di surga-surga bawahnya. Nah, setelah itu di luar surga ada tembusannya atau cabangnya. Nah, disitulah yang disebut sebagai Telaga Kautsar. Jadi bedanya apa? Kalau Sungai Kautsar ini sumbernya ini berada di surga Firdaus paling atas. Kalau Haudun, Telaga Kautsar, ini berada di luar surga, dan ini adalah cabang dari Sungai Al-Kautsar. Demikian pendapat yang paling populer insyaallah ta'ala, meskipun ada khilaf di antara para ulama, apa itu Haudul Kautsar. Kemudian Al-Kautsar, ini sebenarnya artinya dari kata-kata katsir, banyak. Berarti Kautsar sesuatu yang banyak. Maka yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak ini bermacam-macam, tidak hanya Telaga Kautsar. Kautsar ini adalah nubuah, menjadi seorang nabi, itu termasuk Kautsar. Kemudian diberi sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sebagainya, ini termasuk Kautsar. Nah, macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya termasuk Kautsar. Nah, termasuk Kautsar atau kebaikan yang banyak itu adalah Sungai Al-Kautsar. Demikian ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid. Ya, jadi kata beliau Kautsar tetap artinya kebaikan yang banyak, tapi salah satunya adalah Sungai Kautsar ini. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan taridu alaihi ummati, masuk ke dalam telaga itu umatku. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti beliau itu boleh untuk datang ke telaga itu, tujuannya untuk minum, karena siapa yang minum di situ satu kali teguk sudah tidak akan haus selama-lamanya. Ini kehebatan Telaga Kautsar, ya. Jadi minuman surga diminum satu kali pun sudah tidak akan haus lagi. Nah, setiap nabi juga memiliki telaga-telaga masing-masing. Jadi nggak akan kesasar, ya, umatnya Nabi Nuh kesasar ke telaganya Nabi Muhammad, nggak bisa, ya, semuanya sudah apa, punya tanda-tanda masing-masing. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin haudha. Sungguh setiap nabi memiliki telaga. Jadi tidak hanya satu telaga saja, ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, derajatnya juga sahih. Kemudian di sini disebutkan, Rabbi innahu min ummati. Nabi katakan, wahai pemeliharaku, kenapa diusir itu? Itu termasuk umat saya. Nah, di sini kita ketahui betapa rahmatnya Nabi terhadap umatnya, ya. Mengetahui ada umatnya diusir, maka beliau membela. Loh, kenapa diusir? Ini berhak minum ini.
Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi mengetahui bahwa ini umat beliau? Nah, mengetahuinya dari sebab tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sungguh umatku mereka dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajahnya, cemerlang tangan kakinya dari sebab wudu. Jadi ini para ahli bid'ah mereka juga melakukan salat, juga melakukan puasa, mereka melakukan wudu juga, sehingga wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang dengan sebab apa? Wudu yang mereka lakukan tersebut. Tapi sayangnya karena bid'ah yang mereka lakukan, mereka kemudian diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Ma ahdatsat ba'dak." Kamu enggak tahu kan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Nah, maka dalam hadis yang lain disebutkan Nabi mengatakan suhqan suhqan, kalau begitu jauhlah mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhak mereka untuk diusir seperti itu. Hadis berikutnya al-hadits tsani asyar, hadis 12, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yajtami'u akan kumpul al-mu'minun orang-orang beriman yaumal qiyamah pada hari kiamat. Yang dimaksud kumpul di sini adalah kumpul di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka supaya tidak ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin supaya segera masuk surga, supaya segera diputuskan. Ini yang masuk surga, yang masuk neraka. Kalau ditelantarkan begitu kan susah. Nah, akhirnya mereka fayaqulun, mereka berkata, lawis tashfa'na ila rabbina. Alangkah bagusnya kalau kami minta syafaat kepada pemelihara kami. Fayatuna Adam, lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini nama-nama Nabi disebutkan di sini ada 5, nanti dihafalkan. Yang pertama adalah Nabi Adam. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, anta abun nas, kamu adalah bapaknya seluruh manusia. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah ciptakan engkau dengan tangannya. Artinya tidak sama dengan manusia yang lain. Manusia yang lain diciptakan oleh Allah dari mani ketemu mani. Tapi Nabi Adam langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak semisal apapun, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tangannya Allah adalah anggota tubuhnya Allah. Enggak. Tangan adalah anggota tubuh itu untuk manusia, ya. Tapi untuk Allah kita nggak ngerti. Pokoknya Allah punya tangan, selesai. Wa asjada, dan menyuruh sujud laka kepada engkau malaikatahu, para malaikatnya. Ini maksudnya sujud penghormatan. Karena kalau sujud ibadah tidak boleh sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud penghormatan pun di masa Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh kecuali kepada Allah. Wa 'allamaka, dan Allah mengajari engkau asma'a kulli syai', nama-nama segala sesuatu. Jadi Nabi Adam itu mengetahui nama-nama segala benda di atas muka bumi, dan tidak hanya tahu namanya saja, tapi juga tahu manfaatnya, tahu mudaratnya. Kapak itu manfaatnya apa, mudaratnya apa, kalau dipukulkan di kepala menjadi bagaimana. Demikian juga Nabi Adam menguasai seluruh bahasa. Itu tafsiran dari asma'a kulli syai'. Salah satunya adalah apa? Menguasai semua bahasa. Sehingga kalau kita ketemu Nabi Adam pakai bahasa Jawa ngoko, paham beliau. Bahasa Jawa kromo, paham beliau. Bahasa Sunda, paham beliau. Semua bahasa paham beliau. Fashfa'alana, maka mintakanlah syafaat kepada kami inda rabbik, di hadapan pemeliharamu. Hatta yurihana, sehingga Allah merehatkan kita min makanina hadza, dari tempat ini. Nah, inilah yang dimaksud apa? Mahsyar. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, lastu hunakum, saya tidak di posisi tersebut. Maksudnya posisi meminta syafaat itu bukan posisi saya, itu posisi terlalu tinggi, saya nggak pantas. Wa yadhkaru dzanbah, dan beliau menyebutkan dosanya. Dosanya maksudnya ketika makan buah yang dilarang oleh Allah. Fayastahi, maka beliau merasa malu untuk minta kepada Allah padahal sudah berdosa. Tapi beliau kasih solusi, itu Nuhan, kalian datang Nabi Nuh saja. Nah, ini Nabi yang kedua. Fa innahu awwalur rasulin, karena dia adalah rasul pertama, ba'atsahu Allahu ila ahlil ard, yang Allah utus kepada penduduk bumi. Jadi ada nabi, ada rasul, ya. Kalau rasul jumlahnya 315, kalau nabi jumlahnya 124.000 nabi. Fayatuna, lalu mereka datang Nabi Nuh. Thumma yatuna Khalilar Rahman, kemudian mereka mendatangi kekasihnya Ar-Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ittakhadallahu Ibrahim khalila, sudah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka julukannya Khalilur Rahman.
Ini semuanya ringkasan cerita ya, karena maksudnya Nabi Nuh juga mengatakan begitu, lastu hunakum, saya bukan tidak pantas memintakan syafaat, saya punya dosa. Semua Nabi menyebutkan dosa-dosanya. Nabi Nuh sebutkan dosanya, Nabi Ibrahim sebutkan dosanya, Thumma Musa, Nabi Musa juga sebutkan dosanya. Tapi sebenarnya bukan dosa-dosa itu hanya kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh nabi-nabi ini yang merasa itu karena kekurangan, maka itu dianggap tidak pantas untuk minta kepada Allah. Contoh misalnya Nabi Musa ngapain? Dia jotos orang sampai mati. Nah, jotos orang sampai mati, apakah itu kesalahan? Ya jelas kesalahan, menjotos orang sampai mati. Tapi kan Nabi Musa nggak sengaja kan? Nabi Musa tidak bersengaja untuk bunuh orang tersebut, tidak ya. Pengennya untuk mukul saja, tapi sampai menyebabkan kematian. Ini dianggap sebagai satu kekurangan oleh beliau, sehingga tidak mau atau malu untuk minta maaf minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma Isa, kemudian Nabi Isa, fayaqulu lastu hunakum, dia mengatakan aku tidak di posisi itu. Itu Muhammadan. Nah, untuk Nabi Isa khusus beliau tidak menyebutkan kesalahan atau dosa. Tapi beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, saya ini sudah disembah selain Allah. Saya malu untuk minta syafaat kepada Allah. Minta saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan, seorang hamba, ghafarallahu lah, yang Allah sudah ampuni dia, ma taqaddama min dhanbi, apa yang sudah lewat dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ini dalam surat Al-Fatah disebutkan hal itu. Fayatuni, lalu mereka mendatangi saya, fa'antalik, maka saya pun berangkat, hatta asta'dzina ala rabbi, sehingga saya minta izin kepada Rabbku, fayu'dzana li, maka diizinkan untuk saya. Fa idza ra'aitu rabbi, maka apabila saya melihat pemeliharaku, waqa'tu sajidan, saya pun tersungkur sujud. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat, tapi itu besok di akhirat. Kalau di dunia sama sekali nggak bisa. Fayada'uni, maka Allah membiarkan saya, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, irfa' ra'sak, angkat kepala, wasal tu'tah, mintalah pasti dikasih, wa qul yusma, katakanlah pasti didengar, wasfa' tu syafa', mintalah syafaat pasti dikasih syafaat. Fa arfa'u ra'si, saya angkat kepalaku, fa ahmaduhu, saya memuji Allah, bitahmidin, dengan pujian, yu'allimuni, yang Allah mengajari saya. Artinya pujian ini pujian baru, dulu-dulu beliau belum pernah membacanya. Thumma ashfa'u, kemudian saya pun memberikan syafaat, fayahuddu li haddan, lalu Allah membatasi untuk saya satu batasan. Jadi siapa-siapa yang dikasih syafaat tertentu, enggak semua. Fa udkhiluhumul jannah, lalu aku pun memasukkan mereka ke dalam jannah. Thumma a'ud, kemudian saya kembali ilaihi, kepada Allah. Fa idza ra'aitu rabbi, apabila saya melihat pemeliharaku, fa dzakara mithlah, lalu Nabi menyebutkan semisal tadi. Maksudnya ini ceritanya diringkas ya, sama dengan tadi, tersungkur sujud, kemudian memuji-muji Allah, kemudian dikasih disuruh mengangkat kepala dan seterusnya. Thumma ashfa'u, kemudian saya memberi syafaat, fa yahuddu lihi haddan, fa udkhiluhumul jannah. Thumma a'udu rabi'ah, saya kembali yang keempat. Jadi beliau sujudnya sampai 4 kali, mintanya sampai 4 kali. Fa aqulu, lalu saya mengatakan, ma baqiya, tidaklah tersisa finnar, dalam neraka, illa man habasahul Qur'an, kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur'an, wa wajaba alaihi al-khulud, dan wajib terhadapnya untuk kekal di neraka, yaitu maksudnya orang-orang kafir. Rawahul Bukhari wa qala, dan Imam Bukhari mengatakan, yakni qaulullah ta'ala, yang dimaksud oleh Nabi adalah kalam Allah Ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Itulah yang dimaksud habasahul Quran, yang ditahan oleh Al-Quran, yaitu yang divonis kekal oleh Al-Quran, yaitu orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun non ahli kitab yang disebut wathani, atau juga orang-orang munafik. Jadi ada 4 kelompok ya, Yahudi, Nasrani, wathani, kemudian munafik. Ini semuanya termasuk yang habasahul Quran, ditahan oleh Al-Quran, sehingga mereka semuanya tidak bisa dikeluarkan dari api neraka. Adapun yang muslim-muslim ahli bid'ah tadi akhirnya keluar dari neraka ya, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Demikian juga ahlus sunnah yang masuk neraka bukan karena bid'ahnya, tapi karena dosanya, karena riba misalnya dan sebagainya, masuk neraka karena dosanya, kemudian akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah pemikiran ahlus sunnah wal jamaah, sepakat bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu masuk surga langsung, ada yang masuk neraka langsung, ada yang masuk neraka dulu, kemudian setelah itu masuk surga. Adapun yang mengingkari pembagian seperti ini, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Pemikirannya bukan ahlus sunnah wal jamaah, sesat. Hadis berikutnya, al-haditsus tsalits asyar, hadis ke-13, al-'ard, dihadapkan. Maksudnya dihadapkan kepada Allah, dihadapkannya amalan-amalan kepada seorang hamba. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah, sesungguhnya Allah,
yudnil mu'min mendekatkan seorang beriman. Fa yadau alaihi, lalu Allah letakkan untuknya kanafahu, perlindungannya, wa yasturuhu, dan Allah menutupi dia. Fa yaqulu, maka Allah bertanya, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu mengenali dosa ini? Jadi ditanya, kamu dulu hari ini melakukan dosa ini, kemudian hari ini melakukan dosa ini. Ata'rifu dzanba kadza? Fayaqulu, maka dia mengatakan, na'am, ya, ay Rabbi, wahai Rabbku. Hatta, sehingga idza qarrara, apabila Allah sudah menjadikan dia mengakui bidzunubihi, terhadap dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi, dan dia melihat dalam dirinya annahu halak, bahwasanya dia pasti binasa, ya, karena ditanya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Nah, maka dia yakin, wah, saya sudah pasti nyemplung neraka ini. Qala, maka dia mengatakan, satartuha, saya pun sudah menutupi dosa-dosa itu, alaika, bagi kamu, fid dunia, di dunia, wa ana, dan saya ini, aghfiruha, saya mengampuni kamu, laka, mengampuni dosa-dosa itu, laka, untuk kamu, al-yauma, pada hari ini. Nah, jadi dosa-dosa yang dilakukan secara tidak terang-terangan itu masih lebih ringan daripada dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Orang minum minuman keras misalnya, tapi sembunyi-sembunyi, nggak pernah dia berani memamerkan minum minuman keras, tapi masuk kamar dikunci baru miras. Nah, itu lebih ringan dosanya daripada orang yang pamer minuman keras di pinggir jalan dan sebagainya, nggak punya malu sama sekali. Nah, demikian juga orang yang berzina, ya. Meskipun zina haram, dosa besar, tapi zina yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih ringan daripada dilakukan secara terang-terangan. Demikian juga nikah sesama jenis. Nah, kalau sudah sampai disahkan, dilegalkan dalam suatu negara, itu sesuatu yang mengundang siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih dilakukan sembunyi-sembunyi, ya, negara tidak melegalkan, ini masih lebih ringan. Fayu'ta, maka dia pun diberi kitab hasanatihi, catatan amal-amal baiknya. Diberi dengan tangan kanannya, maka disebut sebagai ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan-tangan kanan. Kemudian juga digiring membawa ke arah kanan. Nah, maka disebut ashabul yamin karena dua hal, ya. Adapun sebaliknya, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan juga orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka berkatalah orang-orang yang menjadi saksi, maka berkatalah para saksi. Yang dimaksud saksi ini adalah satu, para malaikat. Yang kedua, para nabi-nabi. Yang ketiga adalah orang-orang yang beriman yang berhak menjadi saksi. Karena ada orang-orang yang tidak berhak menjadi saksi. Nah, maka di sini orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini satu derajat, ya, sama-sama kekal dalam neraka, sehingga mereka dikumpulkan dalam satu kelompok. Kafir ini mencakup Yahudi, Nasrani maupun Wathani. Wathani yaitu yang non ahli kitab, Majusi dan sebagainya, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, kemudian munafik, ini semuanya sama, ya, sama-sama kekal di neraka. Makanya para saksi mengatakan, haulai, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang kadzabu ala rabbihim, sudah dusta atas nama pemelihara mereka. Ala, ketahuilah, laknatullah, laknat Allah, ala zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah kafir atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran zalim di sini sama dengan kalam Allah dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun azim, surat Luqman ayat 13. Sungguh syirik adalah zalim yang besar. Dan para ulama tafsir mengatakan banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Quran maknanya syirik. Jadi justru lebih banyak zalim dengan makna syirik dalam Al-Quran daripada makna yang lain, makna yang umum. Hadis ini sahih dari riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-14, al-hadithur rabi' asyar ma'adzir, menyampaikan udzur-udzur atau alasan-alasan. Anil Aswad bin Sari, dari Aswad bin Sari, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'atun, ada 4 orang, yahtajuna, mereka berhujjah, berdalih, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi mereka orang-orang yang tidak mau masuk neraka, maka mereka berdalih, kami enggak berhak masuk neraka ya Allah, karena kami begini-begini. Siapa mereka? Satu, rajulun asam, orang yang tuli, la yasma'u syai'an, tidak mendengar sesuatu pun. Jadi ayat Quran dibacakan enggak dengar dia, sehingga enggak tahu mana kebenaran, mana kebatilan. Yang kedua, warjulun ahmak, dan orang yang pandir. Pandir itu maksudnya orang-orang yang tidak berakal, ya, kayak orang gila dan sebagainya, yang sejenisnya itu, ya. Orang-orang yang tidak bisa tidak memiliki akal atau pemikiran. Warajulun harimun, dan seseorang yang pikun.
Warjulun mata fi fatrah, dan seseorang yang mati dalam masa fatrah. Fatrah yaitu masa tidak adanya seorang nabi, masa antara nabi dengan nabi berikutnya, tapi masa di mana itu tidak ada orang yang memberikan peringatan atau ancaman di waktu tersebut. Contohnya siapa orang yang mati dalam masa fatrah? Ya bapaknya Nabi Muhammad SAW, demikian juga ibunya Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang mati dalam masa fatrah. Fa'ammal asam, adapun orang yang tuli, fayaqulu, dia mengatakan laqad ja'al Islam, sungguh datang Islam, wa ma asma'u syai'an, tapi saya tidak mendengar sesuatu. Jadi saya tidak berhak dimasukkan neraka. Karena kalau saya masuk neraka sementara saya tidak mendengar kebenaran, berarti Allah zalim kepada saya. Wa ammal ahmaq, adapun orang yang pandir, fayaqul, dia mengatakan ya Rabbi laqad ja'al Islam, telah datang Islam, wasibyan, sementara anak-anak kecil yakhdhifuni, melintang saya, mengketapel saya, bil ba'ri, dengan tai-tai, ya, tai-tai tai onta dan sebagainya. Jadi karena orang gila maka diketapeli oleh anak-anak kecil. Wa ammal harim, adapun orang yang pikun, fayaqul, dia mengatakan ya Rabbi laqad ja'al Islam, datang Islam, wa ma aqilu syai'an, saya tidak memahami sesuatu pun. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dia dalam kondisi pikun sehingga enggak paham apa-apa. Disuruh sholat enggak paham, dikatakan 5 teringatnya 1, maka dia merasa tidak berhak dimasukkan neraka. Wa ammal ladzi mata fi fatrah, adapun orang yang mati di masa fatrah, fayaqulu, dia beralasan ma atani laka rasul, tidak datang kepada saya rasul bagi kamu, yaitu maksudnya rasulmu, enggak ada. Nah, maka 4 orang ini oleh Allah setelah didengarkan uzur-uzur mereka, fayakhudhu mawathiqahum, lalu Allah pun mengambil janji yang kuat terhadap mereka. Mitsaq itu adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah, ya. Kamu sumpah ya, janji dengan namaku, kalau kamu saya suruh layuti'unnah, maka mereka harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengambil janji dari Allah. Baik, kami akan taat 100%. Fayursilu alaihim, lalu Allah mengutus kepada mereka, yaitu seseorang yang menyuruhkan, anidkhulun nar, masuklah ke dalam neraka. Nah, diuji oleh Allah. Kamu katanya taat sama Allah, sekarang diuji oleh Allah satu perintah saja. Kalau di dunia kan banyak perintah, sholat, zakat, puasa. Nah, besok di akhirat perintahnya cuma satu, kamu masuk neraka sekarang. Kata Nabi Muhammad SAW, fawalladhi nafsi biyadih, maka sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, lau dakhaluha, andai mereka mau memasuki neraka, kanat alaihim, neraka menjadi bagi mereka bardan wa salama, dingin dan selamat. Sebagaimana api yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa api di masa Nabi Ibrahim tidak panas? Karena Nabi Ibrahim dalam rangka mentaati Allah, maka diberkahi oleh Allah sehingga api pun tunduk kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak panas, enggak bisa bakar. Nah, demikian juga di sini. Kalau mereka mau taat kepada Allah itu penuh berkah. Sehingga disuruh masuk neraka pun sami'na wa ata'na, masuk neraka sudah. Kalau enggak berani karena melihat api yang menjilat-jilat, silahkan masuk neraka dengan terpejam. Yang penting masuk. Nah, maka begitu 4 orang ini, mereka masuk ke dalam api neraka, mereka merasakan kenikmatan, akhirnya masuk surga. Tapi kalau mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wah kalau disuruh masuk neraka kami enggak mau, kami tidak kuat untuk menahan siksa. Nah, ngengkel seperti itu malah diambil oleh Allah masukkan neraka. Karena itu Allah Maha Adil, tidak pernah memberikan siksaan kecuali sudah memberikan peringatan dan sudah memberikan ujian dan sudah memberikan mitsaq seperti ini. Baru kemudian kalau mereka melanggar, itulah orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar, dan rawi-rawi mereka adalah rawi-rawi hadis yang sahih. Ini saya ambil dari kitab Majma', yaitu kitab Majma'uz Zawaid wa Manbul Fawaid. Kitab Majma', ini kalau kita cari di sini, Majma'u Az-Zawaid. Nah, ini termasuk kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Haythami yang wafat pada tahun 807 Hijriah. Ini termasuk kitab hadis yang sangat bagus karena ini mengumpulkan dari tambahan-tambahan hadis yang tidak ada dalam Kutubus Sittah. Nah, sehingga kalau sudah menyelesaikan pembacaan Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah,
Maka daripada membaca kitab-kitab yang satu-satu kayak Musnad Ahmad kemudian lain-lainnya, mending kitab ini sudah kumpulan dari berbagai kitab yang ada ya, kumpulan dari kitab Mustadrak, kumpulan dari Musnad Ahmad, kumpulan dari Tabarani dan lain-lainnya dikumpulkan dalam kitab ini. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-15 tentang tatayuru as-suhuf, terbangnya lembaran-lembaran catatan amal manusia. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.